Jika para pahlawan dulu berjuang demi kemerdekaan Indonesia, beda dengan rakyat yang sekarang berjuang untuk kehidupan keluarga yang lebih baik, seperti pasangan Safina dan Agus Darmawan. Sudah 3 tahun terakhir ini, Safina dikenal sebagai wirausahawan di bidang kuliner yang memproduksi pizza dan brownies. Selain dipasarkan secara online, pizza dan brownies Safina juga dikenal luas karena Safina dan suaminya membuka outlet di tempat strategis di Kampung Tanah Lapang, Desa Maleper, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saya awalnya kenapa berani berwirausaha karena pendidikan saya yang memang minim. Terus ya nyari kerja ke sana ke sini gitu, pengen bantu suami sulit ya gitu. Ya udah saya yakin aja beranilah buat wirausaha kayak gini. Gitu. Sebelum bergerak di usaha pembuatan pizza dan brownies, Safina terlebih dulu berjualan kerupuk. Bukan untuk lomba Agustusan loh ya, tapi memang sebagai jalan mendapatkan uang. Untuk menghemat modal, Safina tidak membuat kerupuk sendiri, tapi mengambil langsung dari pabrik kerupuk milik tetangganya. Tapi sayang, berjualan kerupuk tidak membawa perubahan yang berarti bagi ekonomi keluarga mereka. Safina bingung harus berbuat apa. Ya itu waktu itu suami saya kan lagi nggak punya kerjaan, berhenti kerja kayak gitu. Terus dia nyari-nyari kerjaan lumayan susah kan zaman sekarang. Terus nyoba di tetangga ada yang punya pabrik kerupuk. Terus dia di situ suka nyetak kerupuk gitu. Nah dari situ suka jualin kerupuk juga buat nambah-nambah kayak gitu. Bu, kerupuk apaan ini, Bu? Kerupuk RO, Bu. Kok rusak begini, Bu? Ya, Bu, dari sananya tadi kayak gitu. Gak mau nggak jadi beli Berjualan kerupuk dilakoni Safina dan suaminya lebih dari 1 tahun. Demi menarik pelanggan, mereka mencoba memasarkan kerupuk dengan berbagai cara. Tidak hanya mangkal di satu tempat saja. Kerupuk yang dikemas dalam kantong plastik, mereka jajakan di event Car Free Day, bazar, dan dititipkan ke warung-warung. Suami Safina, Agus, bahkan coba untuk memproduksi kerupuknya sendiri berbahan uli ketan. Sayangnya tidak dilirik pelanggan. Bukannya mendapat untung, kerugian pun semakin besar. Dagang kerupuk bangkrut karena kerupuk kurang cocok aja ya, saya bidang kerupuk tuh kurang peminatnya juga gitu. Sama ya jarang ada yang beli gitu pas jualan tuh. Menjalani hidup sebagai suami istri tanpa pekerjaan sebenarnya sudah dijalani pasangan suami istri yang ulet ini. Di saat awal membangun bahtera rumah tangga mereka. Hidup terasa sangat sulit tanpa penghasilan sama sekali. Pekerjaan suaminya yang serabutan tidak bisa diandalkan dan diperparah lagi dengan pemecatan hubungan kerja. Titik terendah dalam hidup mereka ini sayangnya terulang kembali setelah gagal berbisnis kerupuk. Mereka terpaksa berhutang. Sempat putus asa dan hilang arah, Safina dan suaminya kembali mendapatkan secercah harapan. Tetangga pemilik pabrik kerupuk mau mengupah suaminya untuk bekerja di pabrik. Upahnya memang tidak seberapa, tapi Safina sangat bersyukur ada sedikit rezeki yang masih bisa mereka harapkan untuk bertahan melawan kemiskinan. Agus dibayar berdasarkan jumlah karung kerupuk yang bisa dikerjakan per hari. Untuk tiap karung kerupuk, Agus mendapat uang Rp2.500. Lumayan jika mengerjakan 15 karung kerupuk, Agus bisa membawa pulang uang sekitar Rp50.000. Untuk hari ini? Ya, makasih Pak. Saya pamit dulu Pak. Ya. Kalau lelah pasti ada, putus asa iya ada. Cuman kalau misalkan yang di dalam kehidupan itu, prinsip saya nggak ada yang namanya lelah, yang dalam dari ikhtiar, dari rezeki, nggak ada yang namanya putus asa, kita semua pasti bisa.
Dari pendapatan Agus yang pas-pasan itu, Safina berusaha menyisihkan sedikit demi sedikit uang untuk ditabung. Ia berniat membuat suatu usaha yang telah diidam-idamkan sejak lama, membuat pizza. Kala itu Safina yakin membuat pizza peluangnya akan lebih baik jika dibandingkan menjual kerupuk. Ya saya muter otak gimana caranya supaya uang yang suami hasilin tuh bisa jadi muter terus jadi lebih menghasilkan lagi gitu, nggak habis gitu aja. Awalnya kalau pizza, saya emang suka pizza. Terus brownies kebetulan kesukaan anak saya. Membidik segmen pasar menengah ke bawah, Safina sengaja membuat pizzanya dalam ukuran ekonomis, tidak terlalu besar. Pizza ala rumahan itu kemudian dijualnya berkeliling kampung, ditawarkan ke tetangga-tetangga, serta dititipkan ke warung-warung. Berjualan pizza di kampung ternyata tidak semudah yang Safina bayangkan. Banyak yang tidak familiar dengan olahan makanan yang berasal dari Italia ini. Kesulitannya, ya waktu itu saya kalau nitip ke warung, nggak semua nerima gitu. Ada beberapa yang nolak. Giliran ada yang mau nerima, kadang nggak laku sama sekali gitu pizzanya. Saya ambil lagi, ya udah saya makan, kadang saya sedekahin gitu ke anak yatim kayak gitu. Berkaca dari semangat juang para pahlawan yang tidak mengenal kata menyerah, Safina membulatkan tekadnya. Semangatnya menyala-nyala, ingin mengecap nikmat kesuksesan. Metode penjualan pizza yang gagal ia ganti dengan berjualan secara online. Ternyata, berjualan online menjadi kunci kesuksesan usaha pizza milik Safina. Pesanan pun berdatangan dari berbagai penjuru daerah. Rasa pizza yang otentik dengan harga terjangkau membuat pizza produksi Safina disukai pasar. Ya alhamdulillah udah makin banyak yang tahu. Terus saya bikin yang ukurannya lebih besar, saya jualin online kayak gitu. Nah sekarang bisa buka kedai gitu, ya meskipun kedainya belum inilah gitu, belum besar. Kini setelah 3 tahun usaha pizza Safina berjalan, Safina dan Agus sudah mampu mengembangkan usahanya dan mempekerjakan 2 karyawan di bagian produksi. Selain pizza, Safina juga menambah produk kulinernya dengan membuat brownies. Omset penjualan pizza dan brownies terus naik dengan pesat. Per bulan, Safina bisa meraup keuntungan sebesar 15 juta rupiah. Proses pembuatan pizza dilakukan Safina bersama 2 orang karyawan. Pertama-tama, Safina mencampur tepung terigu dengan bahan-bahan lainnya ke dalam mixer. Selepas itu, adonan diuleni sampai tercampur rata. Tunggu beberapa saat hingga mengembang. Kemudian masukkan ke dalam oven sampai setengah matang saja. Setelah ada yang memesan dengan topping tertentu, barulah pizza diolah kembali di oven sampai matang. Hikmahnya, ya saya jadi makin punya semangat gitu ya berjuang. Terus mental juga dari kayak usaha kayak gini tuh ya jiwa mental tuh emang dilatih banget gitu. Seiring perkembangan usaha pizza dan brownies miliknya, waktu Safina teramat padat. Kadang ia merasa bersalah terhadap suami dan anak-anaknya. Untungnya keluarga Safina paham semua yang ia lakukan demi membiayai hidup keluarganya yang sempat terpuruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah kepada Allah, dan jangan malas patah semangat." Hadis riwayat Muslim.